Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, kali ini Bu Dewi akan menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan. Dan pada video kali ini, khusus kita akan membahas tentang sel. Sistem organisasi kehidupan adalah setiap bagian-bagian dalam tubuh kita yang membentuk tubuh kita, yang membentuk suatu organisme baik itu pada tumbuhan maupun pada hewan. Dan bagian yang terkecil dari sistem organisasi kehidupan adalah sel. Sel makhluk hidup akan terus membelah, kemudian melakukan diferensiasi dan spesialisasi. Diferensiasi artinya perkembangan sel akan menjadi bentuk yang lebih khusus. Sedangkan spesialisasi artinya perkembangan sel menuju ke fungsi-fungsi khususnya. Hasil dari diferensiasi dan spesialisasi ini adalah jaringan dan organ-organ tubuh kita. Organ-organ akan membentuk sistem organ dan akhirnya kumpulan dari sistem-sistem organ itulah yang akan membentuk tubuh suatu organisme, baik itu pada tumbuhan maupun pada hewan maupun pada manusia. Sel kita bedakan menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan eukaryotik. Kita lihat perbedaannya. Perbedaan yang paling jelas terlihat adalah pada perbedaan nomor 1, yaitu ada dan tidak adanya membran nukleus atau membran inti. Sel prokaryotik tidak memiliki membran nukleus, sedangkan sel eukaryotik memiliki membran nukleus. Yang kedua adalah sistem endomembran. Sel prokaryotik tidak memiliki sistem endomembran, sedangkan sel eukaryotik memiliki sistem endomembran. Ketiga adalah pada retikulum endoplasma, di mana sel prokaryotik tidak ada retikulum endoplasmanya, sedangkan sel eukaryotik ada atau memiliki retikulum endoplasma. Dan yang keempat adalah mitokondria. Pada sel prokaryotik memiliki mesosom, belum ada mitokondria, sedangkan pada sel eukaryotik ada mitokondria. Kita bedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Perhatikan gambarnya. Sekarang kita lihat dulu untuk sel hewan. Pada sel hewan, bagian paling luar, kita lihat di sini, bagian paling luar adalah membran sel. Ya, jadi lapisan paling luar adalah membran sel. Di bagian dalam dari membran sel adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah seluruh cairan di dalam sel. Di dalam sitoplasma inilah nanti terdapat banyak sekali organel-organel sel. Di sini ada nukleus, ada nukleolus, ada retikulum endoplasma, ada lisosom, kemudian ada vakuola, ada mitokondria, ada badan Golgi. Ya, ada ribosom. Ribosom ini di sini bentuknya seperti titik-titik. Perhatikan bentuknya masing-masing karena masing-masing bentuk memiliki spesifikasi masing-masing dan memiliki fungsinya masing-masing. Kita lihat sekarang ke sel tumbuhan. Sel tumbuhan biasanya bentuknya persegi. Terdiri dari bagian paling luar adalah dinding sel. Ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Bagian dalamnya adalah membran sel. Dan di bagian dalam terdapat organel-organel sel sama seperti pada sel hewan. Perbedaan di sini adalah di dalam sel tumbuhan ada kloroplas. Ini yang tidak ada di dalam sel hewan. Oke, sekarang kita lihat fungsi dari organel-organel sel. Yang pertama adalah nukleus atau inti sel. Merupakan komponen utama di dalam sel yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas atau kegiatan sel. Kemudian berikutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma menghasilkan protein yang dibutuhkan sel, kemudian menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma, dan 3 sebagai alat transportasi atau zat-zat di dalam sel itu sendiri. Kemudian badan Golgi adalah tempat membentukan zat-zat sekresi dan mensekresikannya keluar dari sel. Berikutnya adalah mitokondria sebagai tempat respirasi atau penapasan sel, lisosom sebagai tempat pencernaan intrasel, kemudian plastida ini hanya ada pada sel tumbuhan,
sebagai penyimpanan makanan serta berperan dalam perubahan warna daun, seperti warna hijau yang memberi efek fotosintesis dalam tanaman tersebut. Vakuola berfungsi sebagai tempat menyimpan zat makanan dan ribosom sebagai tempat sintesis